hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasamu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bertemu kembali dalam program Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberkati kami dan menyertai kami. Sehingga hari ini kami akan menikmati hikmat pagi dari GKI Karangsaru. Semoga renungan yang akan kami dengarkan dapat kami hikmati dan maknai dengan baik, sehingga dapat menjadi hikmat dan teladan bagi hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan hikmat pagi hari ini disampaikan oleh Ibu Bekti Oktavia dengan tema Bangunlah dan berdirilah. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul 26 ayat 16 yang berbunyi demikian. Sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat dari aku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti.
Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, suatu kali dalam sebuah persekutuan para pelayan Tuhan, Donald diminta bersaksi dan sharing pengalaman imannya bersama Tuhan. Donald memulai kisahnya dengan suara yang sendu. Ia sebenarnya sudah berulang kali diajak ke gereja dan pelayanan, tetapi selalu menghindar dengan berbagai alasan. Ia lebih suka menggunakan waktunya untuk main game, touring, dan bersenang-senang. Ia tidak tertarik dengan pelayanan gereja dan merasa masih sangat muda dan banyak pengalaman menarik yang bisa dinikmati. Perubahan drastis itu datang ketika Donald mengalami kecelakaan yang hebat. Saat itu ia sedang touring dengan beberapa temannya menuju daerah wisata yang terkenal keindahannya. Mereka berangkat dengan sukacita dan tidak ada firasat buruk apapun. Tetapi di sebuah tikungan tajam di dekat daerah wisata itu tiba-tiba kabut turun dan Donald tidak bisa melihat jalur jalan. Ia yang memacu motornya dengan kecepatan tinggi tidak dapat mengendalikannya, sehingga terjun ke sebuah jurang yang cukup dalam. Luar biasanya, motor Donald hancur, tetapi ia hanya menderita luka ringan. Itulah awal pertobatannya dan kesediaan dirinya untuk melayani, karena merasakan kasih Tuhan yang begitu besar dan ajaib dalam hidupnya. Ibu Bapak jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah pengalaman iman Donald ini sepertinya tidak hanya dia sendiri yang mengalami. Cukup banyak pelayan-pelayan Tuhan yang bersedia melayani setelah mereka menjalani beberapa peristiwa hebat di dalam Tuhan. Rasul Paulus pun mengalami kejadian luar biasa ketika Tuhan Yesus menjumpainya di dalam perjalanannya ke Damsyik. Rasul Paulus mengalami perjumpaan yang dramatis dengan Kristus ketika ia mendengar suara dalam bahasa Aram. "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dalam perjumpaan itu, Rasul Paulus diutus untuk menjadi pelayan Kristus yang akan menjadi saksi atas segala karya Tuhan. Rasul Paulus diutus kepada bangsa-bangsa agar mereka berbalik dari kegelapan kepada terang dan dari kuasa iblis kepada Allah, memperoleh pengampunan dan mendapat bagian yang ditentukan untuk orang-orang kudus. Orang-orang Kristiani selalu dipanggil untuk menjadi pelayan dan saksi Kristus. Tidak harus menunggu peristiwa atau kejadian yang spektakuler dulu atau mengalami peristiwa-peristiwa yang akhirnya membuat menjadi titik balik pertobatan kita. Panggilan pelayanan terus bergema, mengundang anak-anak Tuhan untuk menyambutnya. Bangun dan berdiri, sikap pelayan-pelayan Kristus yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena firman Tuhan kembali mengingatkan kami bahwa Tuhan mengendaki kami untuk menjadi rekan sekerja Allah sebagai pelayan-pelayan Kristus. Ini adalah suatu kehormatan. Biarlah kami meresponinya dengan baik, dengan penuh sukacita dan punya semangat yang menyala-nyala untuk melakukannya di dalam keseharian kami. Kami juga rindu banyak orang yang lain, anak-anak Tuhan yang lain dimanapun berada, juga merespon kebenaran firman Tuhan hari ini. Mau ambil bagian di dalam pelayanan yang Tuhan sudah sediakan untuk kami boleh berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Menjadi saksi kemuliaan Tuhan yang hidup, sehingga hidup yang kami jalani ini tidak sia-sia, tapi bermakna. Tuhan, bantulah kami untuk kami didapati sebagai pelayan-pelayan Tuhan yang setia. Kami menyerahkan hari ini dan seluruh rangkaian kegiatan kami. Mohon Tuhan memimpin hati dan pikiran kami. Tuhan menuntun langkah kami sehingga apapun karya-karya kami didapati berkenan di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau beri
hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku, ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup